Ketika kita merasa kok hidup kayaknya gini-gini aja, kok nggak ada perubahan, kok nggak ada kemajuan, kok nggak kayak orang-orang gitu. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi teman-teman sama teman-teman semua. Salah satu subscriber, tapi mbaknya maunya namanya ditutupin ya. Kita sebut aja namanya Mbak ini gitu ya. Dan Mbak ini tuh ngasih testimoni yang kedua kalinya. Nah, sebelumnya testimoninya aku ceritakan sedikit. Jadi si Mbak ini tuh bermasalah sama salah satunya tuh kesel sama suaminya karena suaminya tuh sibuk sama game, suka banget sama game online. Dan kemudian disolawatin, terus berdoa, alhamdulillah suaminya jadi rajin bekerja, jadi udah nggak main game lagi, udah berkurang waktu untuk main gamenya, alhamdulillah teman-teman ya. Nah sekarang Mbak ini mau kasih testimoni lagi, langsung aja kita baca ya teman-teman testimoninya. Assalamualaikum Mbak Mel, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mbak, semoga Idul Fitri ini kita kembali fitrah, diterima ibadah puasa kita, amin. Mbak, lebaran tahun ini dengar kumandang takbir hati benar-benar teriris, sedih banget rasanya nggak mau Ramadan ini pergi. Oh iya Mbak, mau cerita sedikit lagi. Di lebaran ini aku nggak pegang uang sepeser pun, boro-boro buat beli baju. Untuk fitrah aja suami kumpulin uang hasil narik ojol seminggu. Alhamdulillah pas malam takbir akhirnya bisa fitrah berlima. Aku, suami, mama aku, dan kedua anakku. Tapi aku sama sekali gak meratapi keadaan aku sekarang Mbak. Hati dan pikiran plong aja. Walau gak punya uang, lihat anak-anak dan orang tua sehat, itu nikmat yang amat sangat saya syukuri. Gak meratapi lebaran ini, gak bisa berbagi THR sama ponakan. Biasanya sampai tukarkan uang receh. Aku jalani dengan ikhlas keadaan aku. Yang cuma aku sesali gak bisa pulang kampung nengok mertua. Mau kirim uang juga gak bisa. Tapi qadarullah, hari Sabtu suami narik ojol dapat uang. Alhamdulillah bisa untuk berbagi keponakan dan fitrah. Allah maha baik Mbak. Semoga Allah angkat semua derajat kita ya Mbak. Aku selalu pasrahin jalan aku, tapi tetap tanpa henti usaha, ikhtiar, dan doa dan sholawat. Terima kasih Mbak Mel, selalu menginspirasi. Oh iya Mbak, aku lagi nulis gini, ipar dari kampung WA, kirim bukti transferan ke aku untuk jajan anak aku. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Waalaikumsalam, Masya Allah Mbak, ademnya hati rasanya, beda sama waktu belum sholawatan. Ramadan pun jadi terasa beda karena kitanya jadi semakin dekat sama Allah. Semangat selalu ya Mbak, aku masukin list testimoni ya. Ya Mbak, alhamdulillah, adem gak ada beban, ikutin jalan Allah, ikut itu benar-benar Masya Allah nikmat. Nikmat Mbak, yang tadinya berat jadi ringan. Harus tetap selalu semangat Mbak, Allah selalu bersama kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya teman-teman. Nih begini nih teman-teman, buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasain kayaknya hidup ini berat banget, utang tuh kok kayaknya gak lunas-lunas, kok hidup kayaknya begini-begini aja. Ayo baca sholawat teman-teman. Kalau udah baca sholawat kita gak akan ngerasa seperti itu. Itu tuh setan teman-teman. Ketika kita merasa kok hidup kayaknya gini-gini aja, kok gak ada perubahan, kok gak ada kemajuan, kok gak kayak orang-orang gitu, itu tuh setan lagi ngerasukin kita gitu. Setan lagi ngebikin kita tuh jadi gak bersyukur sama Allah, ngebikin kita tuh jadi putus asa. Jangan diikutin. Kalau kita semakin ngikutin, itu akan buat kita tuh semakin jauh dari Allah. Jadi ketika kita merasa terpuruk, ketika kita merasa segalanya begitu sulit, hampa, nggak ada perubahan dalam hidup, lama-lama kita nggak ada kebahagiaan, hilangin semuanya, cari kesibukan, salah satunya dengan bersholawat. Langsung aja baca sholawat, atau teman-teman sambil masak
sambil nyuci, sambil nyetrika, sambil apa aja terserah, perjalanan ke pasar baca sholawat gitu teman-teman. Jadi kalau kita udah deket sama Allah, kita perbanyak sholawat, kita tuh jadi deket sama Allah, hati kita tuh jadi merasa deket gitu sama Allah. Dan ketika kita sudah merasa dekat, Allah tuh menghibur kita teman-teman. Allah langsung yang hibur kita. Jadi kita tuh ketika masalah begitu berat, kita nggak ngerasa berat, rasanya tuh enteng, rasanya kita tuh nggak sulit gitu loh. Dan kita akan semakin bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang ada sama diri kita saat ini. Meskipun utang belum lunas, yang kepengen punya rumahnya belum ada, masih ngontrak misalnya, yang kepengen punya anak belum juga hamil, yang kepengen jodoh belum juga dapet jodohnya, tapi kita tuh udah ngerasain tenang, adem, nyaman, enak ngejalanin hidup. Dan lebih enaknya lagi nih teman-teman, kalau kita rajin baca sholawat, kita tuh jadi nungguin waktu sholat. Rasanya pengennya sholat terus, pengennya ketemu Allah lagi, pengen buru-buru ada waktu lagi buat berduaan sama Allah, buat baca sholawat lagi. Lama-lama jadi kepengen baca Quran, ada waktu pengen baca Quran. Dan beruntung banget buat teman-teman yang sekarang masih belum menikah, masih banyak waktu di rumah, masih banyak waktu untuk sendiri. Ayo baca sholawat yang banyak, kemudian baca Quran yang banyak, karena nanti kalau sudah berkeluarga, apalagi udah punya anak, itu repot banget mau baca sholawat. Teman-teman yang udah punya anaknya masih kecil sama kayak aku pasti ngerasain deh. Kita habis sholat udah niat bener-bener nih mau baca 1000, 2000, 3000 gitu ya. Tahu-tahu baru baca 50, baru baca 10, anak ada aja ya berantem, ya nangis, ya minta makan, ya ngompol, macam-macam deh teman-teman ya. Karena kalau kita misalnya kayak aku lagi mau serius baca Quran, mau ngaji, mau baca sholawat, anak gitu, aku harus cebokin dia dulu ke kamar mandi, otomatis kan aku harus wudu lagi. Kadang itu tuh udah males teman-teman, beneran deh. Jadi mau nggak mau akhirnya aku udahin semuanya, aku baca sholawatnya sambil aktivitas. Kadang aku merasa kurang afdol sih memang kalau sambil aktivitas, aku lebih seneng sambil bener-bener di atas sejadah. Tapi buat teman-teman yang nggak punya banyak waktu, mau bacanya sambil aktivitas nggak apa-apa loh ya. Jangan pernah tinggalin sholawat ya teman-teman. Ayo teman-teman yang punya masalah sama seperti mbak ini, ayo teman-teman, jangan malas baca sholawatnya. Ayo baca teman-teman. Kalau malas baca yang panjang, baca yang pendek. Yang panjang itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baca itu. Kalau yang pendek, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu 100 kali itu cuma sekitar 2 menitan, atau 1 menit sampai 2 menitan. Tapi kalau kita bacanya 1000 kali, itu cuma butuh waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit. Ayo teman-teman baca, khususkan waktu teman-teman setelah habis sholat, jangan langsung bangun. Dan ya teman-teman nih, kalau habis sholat, khususnya buat yang punya banyak waktu ya, kalau memang yang bekerja dan di pekerjaan nggak boleh lama-lama waktunya, ya jangan. Kita juga nggak boleh gitu, kita kan ada tanggung jawab sama pekerjaannya. Nanti waktu khusus untuk bersolawatnya nanti aja pas di rumah. Nah ini untuk teman-teman yang punya banyak waktu, atau teman-teman yang bekerja sudah di rumah nih, kalau habis sholat jangan langsung buru-buru bangun, baca dulu zikrullah ya, minim-minim baca subhanallah, istighfar 3 kali, subhanallahnya 10 kali, alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu akbar 10 kali, kemudian teman-teman baca sholawatnya 1000 atau 2000 kali. Dan kalau bisa jangan langsung bangun, pokoknya itu tuh selesai baca sholawat, semuanya udah dibaca, baru berdoa, ya Allah berkah sholawat yang hamba baca, kabulkanlah doa hamba ya Allah. Teman-teman pengen apa, minta langsung sama Allah semuanya. Dan masya Allahnya banget nih teman-teman, kalau kita seperti itu, selain doa kita cepat diijabah sama Allah, saat kita habis sholat berzikir sampai selesai berdoa, itu malaikat tuh ada di dekat kita ngedoain kita loh, minta ampun buat kita. Jadi selama kita belum bangun, malaikat akan ada di situ ngedoain kita, minta ampunan buat kita. Kan masya Allah banget didoain sama malaikat, ya nggak sih? Nah selama kita belum bangun, tapi kalau kita udah beranjak, udah bangun, ngapain, entah ngambil Al-Quran atau ngambil
tasbih yang ketinggalan gitu kan, belum disiapin di sejadah, ya udah bubar, malaikatnya juga bubar gitu. Makanya kalau bisa, kalau memang mau ada baca Quran, mau ada baca sholawat, siapin dulu tasbih Quran apa semua di depan kita. Jadi selesai sholat kita zikir segala macam di situ. Dan selama kita belum beranjak, itu malaikat ada di situ ngedoain kita, mohon ampunan buat kita, masya Allah. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam bersolawat ya teman-teman ya. Dan doakan buat Mbak ini supaya semakin baik kehidupannya, semakin berkah hidupnya, semakin berkah rezekinya, semakin banyak jalan-jalan kebaikan yang diberikan Allah kepada Mbak ini, yang udah mau membagikan testimoninya kepada kita semua, yang bisa menjadi pelajaran, jadi motivasi buat kita. Amin ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.